Shalom family, welcome to GSJA BICC, Gereja Masa Depan yang Kuat yang melahirkan generasi bintang yang bersinar dan berdampak ke dalam maupun keluar. Tema kita pada minggu ini adalah Impact Maker, menjadi berkat untuk gereja dan masyarakat. Bersama saya Grilin Felicia, mari kita saksikan news selama sepekan. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, ibadah raya 2 dan 3 akan terasa berbeda karena kita akan dilayani oleh anak-anak dari BICC Kids. Mereka akan terlibat dalam pelayanan dan juga menampilkan performance spesial untuk kita semua. Mari kita datang, beribadah bersama, dan berikan dukungan serta semangat untuk anak-anak BICC Kids yang akan melayani dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Cara tanggalnya Minggu 6 September 2026 di ibadah raya 2 dan 3. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Pasti dahsyat dan luar biasa. Perkenalkan, saya Yaya dari BICC Kids, dan hari ini saya mau ajak jemaat Tuhan yang ada di tempat ini yang suka dengan anak-anak, yang mengasihi anak-anak, boleh join, boleh gabung di BICC Kids. Ngapain aja sih kita di BICC Kids? Di BICC Kids itu kita bisa mengajarkan anak-anak pujian dan penyembahan, praise and worship. Dan kita mengajarkan mereka juga cerita firman Tuhan, supaya setiap anak-anak yang kita ajarkan itu mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, biasanya kita juga mengajarkan mereka kreativitas, bikin craft atau games, main sama-sama. Seperti firman Tuhan katakan di Mazmur 127 ayat 4, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Begitu penting sekali anak-anak untuk kita ajarkan untuk takut akan Tuhan. Ditunggu ya buat jemaat Tuhan yang ingin melayani di BICC Kids. Tuhan Yesus memberkati. Sekian BICC News di minggu ini. Giri, tunggu dulu. Kita masih ada info buat Yud nih. Oh iya. Hai Yud. Udah siap belum untuk memulai sesuatu yang baru? Karena Impact Youth Generation akan memulai sebuah perjalanan dengan visi dan misi yang baru. Yes, bener banget. Impact Youth Generation bukan cuma menjadi tempat untuk sekedar kita ngumpul-ngumpul doang, tetapi menjadi wadah untuk kita dapat bertumbuh, membangun koneksi, menemukan tujuan, and give impact for everyone. Karena kita percaya Tuhan sedang membangkitkan generasi muda yang ada saat ini. Generasi yang takut akan Tuhan dan menjadi terang. Nah, buat teman-teman yang berusia 15 tahun ke atas, jangan sampai kelewatan pertemuan perdana Impact Youth Generation ini ya. Cara tanggalnya ya, pada hari Minggu tanggal 6 September 2026 pukul 11:15 siang. Dan bertempat di Hotel Bandengan. Jadi jangan lupa ajak teman kalian ya. Untuk teman-teman yang belum tahu lokasinya, berikut adalah panduan lokasinya. Oke, kita mulai dari GSJA BICC. Dari sini, kita menuju ke arah perlintasan kereta. Setelah sampai di perlintasan, kita menyeberang. Lalu terus lurus ke depan. Dalam perjalanan, kita akan melewati Ruko Puri Delta Mas. Lalu terus lurus ke depan. Kemudian Obajatur. Dan setelah itu kita akan melewati Brasipulen. Nah, dari sini lokasinya sudah tidak jauh lagi. Tinggal lurus terus dan lokasi tujuan berada tepat di sebelahnya. Berarti seterusnya ibadah Youth akan dilaksanakan di Hotel Bandengan. Yes, benar banget. Selanjutnya ibadah Youth akan diadakan di Hotel Bandengan. The first step start here. The new generation start now. Born to shine, call to impact. Sekian BICC News di minggu ini. Have a blessed Sunday. And God bless you. Shalom family, welcome to GSJA
GSJA BICC, Gereja Masa Depan yang Kuat yang melahirkan generasi bintang yang bersinar dan berdampak ke dalam maupun keluar. Tema kita pada minggu ini adalah Impact Maker, menjadi berkat untuk gereja dan masyarakat. Bersama saya Grilin Felicia, mari kita saksikan news selama sepekan. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, ibadah raya 2 dan 3 akan terasa berbeda karena kita akan dilayani oleh anak-anak dari BICC Kids. Mereka akan terlibat dalam pelayanan dan juga menampilkan performance spesial untuk kita semua. Mari kita datang, beribadah bersama, dan berikan dukungan serta semangat untuk anak-anak BICC Kids yang akan melayani dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Cara tanggalnya Minggu 6 September 2026 di ibadah raya 2 dan 3. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Pasti dahsyat dan luar biasa. Perkenalkan, saya Yaya dari BICC Kids, dan hari ini saya mau ajak jemaat Tuhan yang ada di tempat ini yang suka dengan anak-anak, yang mengasihi anak-anak, boleh join, boleh gabung di BICC Kids. Ngapain aja sih kita di BICC Kids? Di BICC Kids itu kita bisa mengajarkan anak-anak pujian dan penyembahan, praise and worship. Dan kita mengajarkan mereka juga cerita firman Tuhan, supaya setiap anak-anak yang kita ajarkan itu mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, biasanya kita juga mengajarkan mereka kreativitas, bikin craft atau games, main sama-sama. Seperti firman Tuhan katakan di Mazmur 127 ayat 4, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Begitu penting sekali anak-anak untuk kita ajarkan untuk takut akan Tuhan. Ditunggu ya buat jemaat Tuhan yang ingin melayani di BICC Kids. Tuhan Yesus memberkati. Sekian BICC News di minggu ini. Giri, tunggu dulu. Kita masih ada info buat Yud nih. Oh iya. Hai Yud. Udah siap belum untuk memulai sesuatu yang baru? Karena Impact Youth Generation akan memulai sebuah perjalanan dengan visi dan misi yang baru. Yes, bener banget. Impact Youth Generation bukan cuma menjadi tempat untuk sekedar kita ngumpul-ngumpul doang, tetapi menjadi wadah untuk kita dapat bertumbuh, membangun koneksi, menemukan tujuan, and give impact for everyone. Karena kita percaya Tuhan sedang membangkitkan generasi muda yang ada saat ini. Generasi yang takut akan Tuhan dan menjadi terang. Nah, buat teman-teman yang berusia 15 tahun ke atas, jangan sampai kelewatan pertemuan perdana Impact Youth Generation ini ya. Cara tanggalnya ya, pada hari Minggu tanggal 6 September 2026 pukul 11:15 siang. Dan bertempat di Hotel Bandengan. Jadi jangan lupa ajak teman kalian ya. Untuk teman-teman yang belum tahu lokasinya, berikut adalah panduan lokasinya. Oke, kita mulai dari GSJA BICC. Dari sini, kita menuju ke arah perlintasan kereta. Setelah sampai di perlintasan, kita menyeberang. Lalu terus lurus ke depan. Dalam perjalanan, kita akan melewati Ruko Puri Delta Mas. Lalu terus lurus ke depan. Kemudian Obajatur. Dan setelah itu kita akan melewati Brasipolen. Nah, dari sini lokasinya sudah tidak jauh lagi. Tinggal lurus terus dan lokasi tujuan berada tepat di sebelahnya. Berarti seterusnya ibadah Youth akan dilaksanakan di Hotel Bandengan? Yes, benar banget. Selanjutnya ibadah Youth akan diadakan di Hotel Bandengan. The first step start here. The new generation start now. Born to shine, call to impact. Sekian BICC News di minggu ini. Have a blessed Sunday. And God bless you.
BIC News di minggu ini tetap... Giri, tunggu dulu. Kita masih ada info buat Yud nih. Oh iya. Hai Yud. Udah siap belum untuk memulai sesuatu yang baru? Karena Impact Youth Generation akan memulai sebuah perjalanan dengan visi dan misi yang baru. Yes, bener banget. Impact Youth Generation bukan cuma menjadi tempat untuk sekedar kita ngumpul-ngumpul doang, tetapi menjadi wadah untuk kita dapat bertumbuh, membangun koneksi, menemukan tujuan, and give impact for everyone. Karena kita percaya Tuhan sedang membangkitkan generasi muda yang ada saat ini. Generasi yang takut akan Tuhan dan menjadi terang. Nah, buat teman-teman yang berusia 15 tahun ke atas, jangan sampai kelewatan pertemuan perdana Impact Youth Generation ini ya. Catat tanggalnya ya, pada hari Minggu tanggal 6 September 2026 pukul 11:15 siang. Dan bertempat di Hotel Bandengan. Jadi jangan lupa ajak teman kalian ya. Untuk teman-teman yang belum tahu lokasinya, berikut adalah panduan lokasinya. Oke, kita mulai dari GSJA BICC. Dari sini, kita menuju ke arah perlintasan kereta. Setelah sampai di perlintasan, kita menyeberang. Lalu terus lurus ke depan. Dalam perjalanan, kita akan melewati Ruko Puri Delta Mas. Lalu terus lurus ke depan. Kemudian Obajatur. Dan setelah itu kita akan melewati Brasipolen. Nah, dari sini lokasinya sudah tidak jauh lagi. Tinggal lurus terus dan lokasi tujuan berada tepat di sebelahnya. Berarti seterusnya ibadah Youth akan dilaksanakan di Hotel Bandengan. Yes, benar banget. Selanjutnya ibadah Youth akan diadakan di Hotel Bandengan. The first step start here. The new generation start now. Born to shine, call to impact. Sekian BIC News di minggu ini. Have a blessed Sunday. And God bless you.
Siapin hati kita untuk datang menyembah Dia, karena menyembah Dia adalah tugas utama kita. Bahkan yang terpenting dalam hidup kita hanyalah menyenangkan dan menyembah Dia. Amin Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan. Kau Allah yang baik Tuhan. Amin. Kau Allah yang setia. Kami bersyukur hari ini Kau masih menyertai kami. Engkau selalu ada di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau baik, sungguh teramat baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Engkau setia, Engkau baik.
ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang Kau Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, aku pandang Kau Tuhan, kekudusan-Mu. Ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami menyembah, kami percaya ketika kami menyembah-Mu, Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir memulihkan. Amore le bore le cara la massa, cara la more le masse, che nara la massa.
Kami menyembah Engkau yang hebat, Engkau yang dahsyat Tuhan. Kami menanti-nantikan-Mu, kami merindukan-Mu. Bawa hati kami melekat kepadamu, Tuhan. Karena Kau lebih dari apapun, Tuhan. Kau lebih dari apapun, Tuhan. Kekudusan-Mu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Makasih setiamu lebih dari hidup, lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Makasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Ku terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Ku terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegangkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Kami kagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegang. Mari angkat tanganmu, katakan, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Ku terkagumkan
terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan dan ku pandang Ya Yesus, ya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan. Yang terakhir katakan, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Ku kagum akan Engkau. Biar segenap hidup kami termegahkan Kau Tuhan. Biar bibir kami memegahkan kemuliaan-Mu, memegahkan kebesaran-Mu, memegahkan kalau Kau Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang baik. Kami pandang wajah-Mu ya Kau besar, Engkau Allah yang bibir kami memuliakan. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang kami pandang Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Dalam setiap hidup kami Tuhan, hanya Engkau Tuhan Yesus. Dalam setiap pelayanan kami Tuhan, biar Engkau yang kami pandang Tuhan. Kami tidak mencari kemuliaan dari siapapun Tuhan. Nama-Mu yang dipermuliakan. Hanya Engkau yang kami pandang Tuhan. Kau kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Kau sumber hidup kami Tuhan Yesus. Biar hati kami terus terpaut kepadamu Yesus. Biar kami terus memandang wajah-Mu Tuhan. Biar kami tidak menjadi kecewa Tuhan. Karena kami selalu melihat wajah-Mu Yesus. Kami selalu menanti-nantikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau begitu manis Tuhan bagi setiap kami. Engkau menjamah hati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami memerlukan-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, Kaulah sumber hidup bagi setiap kami Tuhan. Siapa kami tanpa Engkau Tuhan Yesus? Engkau Allah yang tinggi Tuhan, Engkau Allah yang mulia, Allah yang luhur Tuhan. Tapi Engkau juga Allah yang berdiam di dalam hati yang hancur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami juga mau sepakat Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan. Kami mau bersungguh-sungguh malam hari ini Tuhan. Kami berdoa bagi gereja kami di tempat ini Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bagi generasi muda di tempat ini Tuhan. Kami bersungguh-sungguh memohon kepadamu Tuhan. Kau melindungi Tuhan generasi muda kami Tuhan. Generasi muda di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan godaan dunia ini juga semakin banyak menarik mereka Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan setiap firman yang sudah mereka dengar tidak ada satupun yang gugur Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami meteraikan Tuhan setiap firman Tuhan yang sudah mereka dengar Tuhan. Biar itu boleh terus bertumbuh di dalam hati mereka Bapa. Kami berdoa buat generasi kami Tuhan, generasi muda, generasi youth agape Tuhan. Kau melindungi mereka dari segala yang jahat Tuhan. Dari pergaulan-pergaulan yang buruk bahkan merusak Tuhan. Kami berdoa Tuhan mereka mempunyai Tuhan kehidupan yang baik Tuhan dan terarah ya Bapa. Biar kami terus Tuhan, gereja ini boleh terus Tuhan membimbing mereka ya Bapa. Tuhan kami berdoa biar muncul Tuhan generasi-generasi muda yang mengasihi Engkau, yang militan Tuhan. Akan muncul Tuhan karunia-karunia yang baru Tuhan, pemimpin-pemimpin yang baru dari generasi muda kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami meminta kepadamu Tuhan, jauhkan mereka dari segala yang jahat Tuhan. Tuhan tolong ya Bapa. Keinginan dari dunia ini, godaan dunia ini Tuhan, kenikmatan dunia ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kau melindungi anak-anak kami di tempat ini ya Bapa. Biar mereka boleh bertumbuh dan berdampak Tuhan seperti bintang ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami memberkati Tuhan generasi muda di tempat ini Tuhan. Baik mulai dari agape, teens, Bapak, youth Tuhan. Semuanya Bapak, baik kaum muda, pasangan-pasangan muda semua Engkau cover, Kau lindungi Tuhan. Kami berdoa ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Hamba juga berdoa Tuhan buat program dari gereja kami di tempat ini Tuhan, bahwa tahun ini adalah tahun keteraturan ya Bapak. Tahun menuju gereja sel Tuhan, bahwa Tuhan biar gereja ini Tuhan boleh semakin Tuhan berjalan Tuhan sesuai dengan kehendak dan mau-Mu ya Bapak. Tuhan tolong setiap kami Tuhan, biar kami boleh bersepakat Tuhan. Kami boleh bersama-sama Tuhan, kami boleh bersehati, sepikiran Tuhan. Kami boleh taat tunduk kepada otoritas di atas kami ya Bapak. Kami mau Tuhan bersama-sama, bukan hanya sekedar program, tapi kami boleh menjalani Tuhan, kami boleh menghidupinya ya Bapak. Tuhan tolong setiap komsel-komsel yang ada Tuhan saat ini ya Bapak, baik yang masih aktif ataupun yang sudah mulai padam Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, kami meneraikan Tuhan komsel-komsel ini boleh kembali hidup Tuhan, boleh kembali bergerak aktif ya Bapak, dan berbuah-buah dan bermultiplikasi ya Bapak. Tuhan tolong Tuhan setiap konflik-konflik yang ada, setiap pergesekan-gesekan yang ada di dalam homesel, kami berdoa Tuhan biar terjadi solusi, biar ada jalan keluar ya Bapak. Tuhan tolong Tuhan, biar homesel ini boleh menjadi jawaban bagi setiap jemaatmu di tempat ini Bapak. Biar gereja kami boleh memberi jawaban, boleh menjadi memberi jalan keluar ya Bapak bagi setiap permasalahan jemaat di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat setiap leader master kami Tuhan, buat pemimpin kami Tuhan, mereka yang selalu berjaga-jaga atas kami Tuhan. Kami berdoa memberkati mereka ya Tuhan. Hamba-hamba Tuhan di tempat ini Tuhan memberkati ya Bapak, dengan berkat yang dari surga, dengan berkat yang luar biasa, kesehatan, kelimpahan Tuhan, semua Tuhan perlindungan-Mu ada atas mereka ya Bapak. Atas Bapak Gembala kami Tuhan, atas Ibu Gembala seluruh keluarga besarnya ya Bapak, atas Ibu Gembala senior kami juga kami terus berdoa, kami terus memberkati Ibu Gembala senior kami Tante Beth Tuhan, memberkati dengan kesehatan dan kebahagiaan terus Tuhan. Engkau adalah Allah pelindung baginya Bapa, Engkau Parakletos baginya Allah Roh Kudus. Engkau terus membimbing, menghibur, dia tidak pernah sendiri dan dia terus ada dalam bimbingan-Mu ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan gereja kami, bangsa kami, kota kami ke dalam tangan-Mu, dalam tangan pimpinan dan perlindungan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang sama Tuhan
lebih dalam lagi. Amin. Haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu malam hari ini. Membawa ucapan syukur kami sembahkan hanya kepadamu. Terima kasih. Terima kasih. Hanya kau tempat ku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Katakan hanya kau tempat kami berlindung Tuhan. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau raguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Amin. Haleluya, Jesus. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Lebih sungguh lagi katakan sedalam. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, Haleluya,
dalam kesesatan, di dalam kebenaran, bila Engkau selalu bersamaku. Dalamnya hatiku kabur tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesatan, di dalam kebenaran, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bawa pujian, bawa sembah kami kepadamu. Kami sembah angkat suaramu, mari sembah Dia. Angkat suaramu, mari sembah Dia. Kata karabaya kami sembah Kau yang layak kami sembah. Kau yang layak kami Amin, Jesus. Amin. Amin, Jesus. Amin. Nafas ini milikmu Oh, Tuhan.
Kore matara mote kera mote rele basiki narala morele barala bote kenara la mata morele mosike narala morele barakara la mosire barse. Kau Tuhan memilih hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya. Tiada yang lain Orele selain mosa dirimu kanara la mosire yang bara kami bosire la masa kanara la adukan dan kami mosire. sembah. Berele herele mosike narala morele borele karala mote kenara marala bosike narala morele barala borala mosike narala marala basi. Terimalah pujian kami. Haleluya Jesus, haleluya. Haleluya Jesus. Terima kasih. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafas, lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafas, lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Katakan lebih dari nafas, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, seumur hidup. Katakan lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, untuk selamanya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Mari saudara kita bangkit berdiri dan angkat tanganmu. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Haleluya Yesus. Kora boshane.
Bapa, kami ada di hadapan hadirat-Mu. Kami tahu hidup kami bergantung dari Engkau. Amin. Lebih dari nafas kami memerlukan-Mu. Tapi tidak selalu kami menyadarinya, Tuhan. Kami tidak selalu bergantung sepenuhnya kepadamu. Hari ini bahwa kami menyadari, Tuhan, bahwa kami datang mendekatkan hati kami. Ya Yesus, haleluya Yesus. Kami sungguh perlu Engkau, Tuhan. Ya Yesus, haleluya. Kami sungguh mau cari wajah-Mu, Ya Bapa. Yesus, haleluya Yesus. Tuhan, taruhlah hati yang haus, taruhlah hati yang lapar, Ya Yesus, ya. taruhlah keinginan dan kerinduan. Ya Jumpailah Yesus. kami, Tuhan. Ya Yesus. Ya Yesus. Biarlah waktu-waktu ini menjadi tempat di mana Engkau menjumpai kami. Ya Yesus, haleluya. Karena ketika Engkau menjumpai kami, Tuhan, kami sungguh-sungguh dipuaskan. Engkaulah Allah satu-satunya, ya Tuhan, yang sanggup memenuhi seluruh hidup kami, seluruh hati kami, dan seluruh keinginan kami, seluruh hasrat kami. Tuhan, hanya Engkau yang dapat memenuhinya. Bapa, biarlah kesadaran itu terus ada dalam hidup kami. Terima kasih buat malam hari ini, Tuhan. Silakan Engkau intervensi, bukakan, berikan hikmat, berikan pengertian, berikan pewahyuan, berikan kami naik level, Tuhan. Biarlah hari ini kami naik level kesadaran kami, dan Tuhan, biarlah pengenalan kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih. Lewat doa-doa kami, lewat firman Tuhan yang kami dengarkan, kami bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kami semua pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Haleluya. Tema hari ini adalah sikap hati dalam memberi. Kita sedang belajar murid Tuhan juga di dalam pemberian. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, memberi kepada Tuhan, slide berikutnya, bukanlah masalah apa yang kita beri. Nah, memberi kepada Tuhan bukan tentang apa yang kita beri, tapi bagaimana caranya kita memberi. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita belajar, saya bisa kasih, saya bisa beri, kita bisa beri, tapi bagaimana caranya kita perlu belajar malam hari ini. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat. Yang pertama, kita belajar motif di dalam memberi kepada Tuhan. Tentunya bisa diaplikasikan juga kepada sesama, karena kan firman Tuhan katakan ketika kamu memberi kepada seorang yang paling hina, kamu memberi untuk aku, kata Tuhan. Jadi aplikasinya bukan kepada Tuhan, tentunya yang menikmati sesama, ya. Nah, saudara-saudara, pertama kita lihat motif kita di dalam memberi. Motivasi kita di dalam memberi sebagai bentuk kasih dan penyembahan kepada Tuhan. Itu harusnya motivasi, motif yang terdalam ketika kita memberi. Ketika kita melakukan pemberian kita, motif pertama harusnya kasih dan penyembahan. Kok bisa? Tadi kan kita menyembah Tuhan. Jadi memberi itu penyembahan. Mari kita lihat ayatnya di dalam Markus pasal 14, ayatnya banyak nih, kecil-kecil saudara. Saya bacakan aja ya saudara, kalau nggak kelihatan. Saya bacakan Markus 14 ayat 3 sampai 9. Saudara saya baca, saudara simak ya.
Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Nah, saudara-saudara, Maria memberi lebih dari kemampuannya, bukan sesisanya, tapi bukan sesisanya atau sesukanya. Slide berikutnya. Tapi dia memberi dengan yang terbaik, yang termahal, itu harganya setahun hasil kerja. Minyak narwastu yang sangat berharga dan sangat mahal, sampai ada orang-orang yang bilang itu boros banget sih. Buat apa sih gitu, ngasih banyak-banyak. Nah saudara-saudara, kenapa Maria melakukan ini? Karena dia punya kasih yang besar terhadap Tuhannya. Motivasinya, hatinya penuh dengan cinta. Dan dia memberi yang terbaik sebagai penyembahan kepada Tuhannya. Saudara-saudara, motif kita di dalam pemberian seharusnya pertama adalah kasih kita kepada Tuhan. Tahukah saudara, kalau orang yang mengasihi itu enggak pelit. Kalau saudara mengasihi, kita mengasihi seseorang atau seseorang mengasihi kita, itu enggak akan pelit. Percayalah, sepelit-pelitnya dia, kalau dia punya kasih, dia memberi dan memberinya yang terbaik. Tapi banyak orang gini, asal kasih aja lah gitu loh. Saudara-saudara, kita bicara pemberian tuh banyak banget ya. Tahukah saudara, kita sudah banyak melihat dan bahkan kita melakukan. Nah ada orang-orang yang memberi gini, ada banyak nih pakaian bekas gitu loh. Saudara-saudara nggak salah ya, pakaian bekas layak pakai bisa kasih. Nah atau ada yang ini udah mau kadaluarsa nih makanan. Ngapain juga sayang kalau nggak habis, jadi bagiin aja gitu. Saudara-saudara, salah nggak? Ya nggak salah lah ya, nggak salah. Tapi bentuk tertinggi dari kasih dan penyembahan kita ketika kita bisa memberi yang terbaik dari yang kita punya kepada Tuhan. Terbaiknya kita beda-beda. Kalau saudara punyanya 100 juta, 100 M, ya kalau saudara berani kasih gitu ya 90 juta dari 100 juta yang saudara punya, itu sudah sangat-sangat terbaik. Tapi kalau cuma punya 10 ribu, kalau saudara kasih 9 ribu, itu juga sangat terbaik. Ukurannya bukan, dia kasihnya banyak loh, tapi di rumahnya masih banyak gitu. Saudara-saudara, bicara pemberi yang terbaik, itu adalah bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan. Banyak orang berpikir, saya menyembah, tadi itu penyembahan. Penyembahan itu bisa lewat nyanyian, pujian,
Tapi saudara tahukah saudara, penyembahan kita juga lewat pemberian kita. Saudara pernahkah berpikir kenapa Tuhan sangat menghargai Maria? Karena Maria sedang menyatakan kasihnya dan penyembahannya yang tertinggi. Sampai Tuhan bilang dimanapun di seluruh dunia ini, di Alkitab ini, dia akan dicatat apa yang dilakukannya. Tuhan sangat menerima kasih yang sedang Maria ungkapkan dan menerima penyembahannya Maria ketika dia menuangkan minyak narwastu ke atas kepala Yesus dan meminyaki seluruh tubuhnya. Saudara-saudara, saudara bilang, oh saya cinta Tuhan Yesus. Tapi kalau memberi, entah memberi persembahan, kolekte, atau yang lebih parah, perpuluhan, nggak berani gitu ya. Atau saudara nggak berani berbagi kepada sesama saudara, kasihmu tidak teruji. Sebab kasih kita, penyembahan kita bisa dibuktikan lewat pemberian. Saudara, kalau ada di antara kita orang yang pelit banget, itu tidak menunjukkan dia anak Tuhan. Sebab Allah adalah Allah yang murah hati. Tuhan bilang, jadilah seperti Bapamu di surga, sebab Bapamu murah hati. Mari kita rubah konsep pikir kita, mari kita belajar membaharui pikiran kita, termasuk dengan pemberian kita. Pemberian memang tidak selalu uang ya, tapi saudara-saudara, tahukah saudara Tuhan menyandingkan dirinya, dia bilang tidak ada seorang pun bisa punya dua tuan. Tuan dan mamon, pilih salah satu. Saudara, kalau saudara mau bebas dari mamon, terikat kepada mamon, adalah belajar memberi. Kalau saudara belajar memberi dan saudara akan tahu dan kita lepas dari jeratan mamon. Perlu duit enggak? Perlu. Selama di bumi ini kita sangat perlu duit. Tapi beda kalau hati kita sangat dijerat sama duit, sama mamon. Atau hati kita dijerat sama Tuhan, sama cinta Tuhan. Sebenarnya enggak usah muluk-muluk, dia rohani. Saudara, kelihatan dari kehidupan kita. Kelihatan dari perilaku kita tentunya, tapi kelihatan juga dari pemberian kita. Wow, ini sepertinya kayaknya wah berani banget. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara, engkau akan bertumbuh dan terlihat ketika engkau menjadi sangat murah hati, engkau akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Karena bertumbuh di dalam buah-buah kebenaran, kata Rasul Paulus. Jadi pemberian itu salah satu cara naik level yang paling mudah menurut saya. Memang itu hanya salah satu. Tapi kalau Bapak Ibu dan Saudara termasuk saya, kalau kita mau bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan, mau bertumbuh di dalam kerohanian, mau bertumbuh lebih dekat kepada Tuhan, salah satu caranya lewat pemberian. Coba aja, ini boleh diuji dan boleh dilakukan. Saudara-saudara, apa hubungannya memberi dengan makin bertumbuh di dalam Tuhan? Karena ketika kita memberi, kita paling menyerupai Tuhan. Kan serupa dengan Tuhan kan macam-macam ya, kasihnya dan sebagainya. Waktu kita memberi, karena seorang pemberi yang terbesar hanya Yesus, hanya Allah, hanya Bapa. Dia pemberi terbesar. Waktu kita menjadi seorang pemberi, kita menyerupai Tuhan. Jadi saudara-saudara, jangan sampai punya image, dia Kristen tapi pelit banget. Itu enggak serupa dengan Tuhan. Karena Tuhan itu pemberi, amin. Jadi pertama, pemberian kita itu motivasinya harus mengasihi Tuhan.
dan motivasinya penyembahan kepada Tuhan. Ingat, kalau saudara mau menyembah Tuhan, salah satu caranya lewat memberi. Kalau kita beri yang sisa, yang kucel-kucel, yang dikit gitu ya. Yang aduh sebenarnya malas nih, ini orang ketemu orang nih pasti dia butuh duit mulu gitu. Aduh kasihnya males. Nah saudara-saudara itu menggambarkan hati kita. Pemberian itu sebenarnya bisa dilihat gambaran hati kita loh. Kadang-kadang kan kita pikir orang lain yang menikmati. Sebenarnya pemberian itu menjadi gambaran yang gampang sekali. Seorang itu kenal sama Tuhannya. Seorang itu bertumbuh di dalam Tuhan. Seorang itu murah hati seperti Tuhan. Paling gampang dilihat lewat pemberian. Jadi hari ini sedikit rombak pemikiran kita. Nggak ada hubungannya, orang nggak perlu tahu saya memberi banyak apa enggak. Memang, tapi kalau engkau jadi seorang pemberi yang terus menerus, jadi saudara akan terlihat beda. Oke, kita lanjut dulu. Ada banyak sebenarnya saya bisa bicara. Saya senang sekali kalau bicara soal pemberian ini karena saya juga belajar banyak. Mari kita lihat yang kedua, sikap dalam memberi. Oke, bagaimana sikap kita dalam memberi? Memberi dengan rela dan murah hati. Di situ ayatnya nggak ada, saya bacakan. Ayatnya pertama ada nggak ya? Wow. Itu 2 Korintus, saya baca di sini saja, saya juga nggak kelihatan di situ ya. Oke, pertama 2 Korintus, ayat saya mana, maaf saudara-saudara. Saya baca sini aja deh. Oke. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di mana salah ayatnya. 2 Korintus. Nah, oke. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara-saudara, sikap kita dalam memberi, kita harus memberi dengan rela, memberi dengan sukacita. Saudara, pengalaman saudara bagaimana ketika memberi? Aduh, cuma segini-gininya. Aduh, saya nggak punya lagi. Aduh, kalau bisa nggak jadi nggak usah kasih-kasih, nggak usah memberi gitu. Apakah seperti itu atau wow, saya rela memberi? Saya suka memberi gitu. Saya nunggu-nunggu kapan saya bisa kasih. Firman Tuhan katakan Tuhan mengasihi, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara mungkin ya kita nggak terlalu perhatikan waktu kita memberi. Tapi Tuhan sangat lihat sikap hati kita ketika kita memberi. Saudara kita lihat contohkan waktu orang janda yang miskin yang kasih ke depan persembahan itu 2 peser, semua orang maju ke depan dan janda itu kasih cuma 2 peser gitu ya. 2 peser itu duit yang kecil sekali, tapi orang-orang yang kaya banyak gitu mungkin dia bawa satu tentengan gede-gede langsung dimasukin di depan persembahan. Tetapi saudara-saudara yang kita lihat, kita belajar, Yesus sangat tertarik dengan janda itu. Semua yang lain itu lewat sama matanya Tuhan. Dan menurut saya itu luar biasa. Kenapa? Janda itu memberi dengan seluruh hatinya, dengan penyembahannya, dengan cintanya. Saudara, kalau orang cinta, dia rela berkorban. Gak usah jauh-jauh. Kita cinta seseorang, kita mau lakukan sesuatu yang terbaik. Kalau mau kasih, kita coba kasih yang terbaik, kasih yang termahal yang kita bisa. Kalau kasih, aduh dia lagi butuh, ya udahlah, sedikit aja lah gitu loh. Nah, itu sebenarnya udah mulai luntur kasihnya. Ya enggak? Tapi waktu kita
mengasihi, kita coba memberikan effort yang banyak gitu ketika kita melakukan sesuatu untuk orang yang kita kasihi. Dengan Tuhan sama, saudara-saudara. Kalau sebenarnya ya, hati kita di dalam pemberian itu menunjukkan nyala kita kepada Tuhan. Kalau hati kita nyala, kalau cinta kita bernyala-nyala, pemberian kita itu pasti beda. Ketika kita cuma biasa aja, itu sangat beda. Jadi saudara-saudara, pertama memberikan dengan rela, dengan murah hati. Saya mau kita belajar tentang orang Israel sebelum mereka waktu masih zaman Musa. Kita lihat ayatnya di dalam Keluaran 36 ayat 5 sampai 7. Kalau nggak kebaca di situ bisa juga oke. Keluaran pasal 36 5 sampai 7 ya. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya. Dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Saudara-saudara, ini luar biasa loh orang Israel. Waktu mau buat kemah pertemuan, mereka bikin gitu ya, buat kemah perempuan laki-laki, lalu yang mungkin laki-laki buat banyak peralatan yang diperlukan. Dan mereka membawa begitu banyak sampai berlebih, sampai yang mengerjakan itu bilang enggak usah, tolong Musa kasih tahu, yang lain enggak usah kasih lagi. Wow, itu luar biasa. Saudara-saudara, tahukah saudara, orang Israel waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka menikmati kelimpahan ketika orang-orang Mesir itu anak sulungnya meninggal. Mereka semua dikasih emasnya, kekayaannya gitu ya, harta-hartanya orang Mesir itu dikasih ke orang Israel. Jadi ketika mereka keluar dari Mesir, mereka kaya. Dan mereka menikmati pertolongan Tuhan, lalu mereka bermurah hati. Itu sebabnya Tuhan sangat menyukai dan memberkati orang Israel. Tapi bagaimana mereka berubah? Orang Israel terkenal pelit sekarang. Banyak orang Israel dibilang kikir, pelit. Saudara-saudara, ketika mereka menjauh dari Tuhan. Walaupun itu orang pilihan, bangsa pilihan, orang Israel sebenarnya ketika mereka mendekat dengan Tuhan, mereka menjadi orang yang sangat bermurah hati. Jadi sebenarnya gampang juga dilihat. Kalau orang bermurah hati tentunya ya kita tidak bisa kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Walaupun mungkin awalnya kasih. Nah, saudara tahukah saudara, ketika saudara memberi, maka hati saudara itu terbawa di situ. Kemana saudara menaruh hati saudara, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau engkau taruh hartamu, pemberianmu kepada Tuhan, hatimu ada sama Tuhan. Jadi pemberian kita itu bisa jadi tolak ukur. Ketika kita terus memberi, mengasihi kepada Tuhan, maka itu bertambah-tambah kasih kita kepada Tuhan. Hati kita melekat kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, betapa pentingnya pemberian, ya. Tentunya ada banyak jenis pemberian, tapi mari kita sederhanakan, termasuk uang kita.
Kan ada yang kasih waktu, ada yang kasih tenaga, tapi pasti juga dengan uang kita, dengan penghasilan kita. Karena tidak mungkin kita memberi dengan murah hati kalau kita tidak cinta Tuhan. Tapi kalau kita bilang, oh saya cinta Tuhan, saya menyembah Tuhan. Tapi saudara tidak berani dalam memberi, dipertanyakan. Tentunya kita nggak bisa jadi hakim satu kepada yang lain. Tanya diri masing-masing aja, saya ini cinta Tuhan nggak? Jadi jangan tunjuk yang lain, saya tunjuk si A, saya tunjuk si B, enggak. Tunjuk diri masing-masing, saya ini cukup cinta Tuhan nggak? Dan bisa terlihat nggak sama orang lain saya ini cinta Tuhan? Pertama, mari kita lihat diri kita masing-masing. Tapi yang kedua, biar Tuhan orang bisa lihat saya cinta Tuhan. Lewat apa? Pemberian salah satunya. Jadi gue bilang, saya menyembah Tuhan, saya cinta Tuhan. Oke sih, tapi kalau orang lihat, wow ini mencerminkan Tuhan ketika kita memberi. Jadi simpelnya begitu ya saudara-saudara. Mari jadi pemberi yang murah hati. Orang Israel itu sampai pernah harus dicegah. Saudara-saudara, mari kita nikmati satu waktu kelimpahan di mana kita memberi sampai orang bilang, stop, cukup, kami berlebih. Jangan, dia pelit banget sih. Mau ngasih mikir, mau ngasih terus dihitung, mau ngasih terus diukur, kayaknya kalau bisa jangan dah terlalu gede gitu loh. Saudara-saudara, itu tidak mencerminkan Tuhan. Amin. Memberi selalu yang terbaik. Saudara, kalau kita mau dapat, kita ya dapat yang terbaik kan? Bener kan? Tapi kenapa kalau memberi nggak memberi yang terbaik sih? Saya selalu berpikir begini, kalau saya mau menyenangkan seseorang, mau memberi kepada seseorang, saya selalu berusaha yang dia suka apa sih? Yang dia kepengen apa sih? Sebatas saya mampu, saya usahakan. Saya suka untuk menyenangkan orang, mengajak orang untuk makan yang belum pernah dia makan. Saya suka untuk mengajak orang menikmati yang dia belum pernah tahu. Walaupun tentunya orang beda-beda, ada yang juga nggak terlalu suka gitu. Tapi saya belajar memperhatikan, orang ini ternyata nggak terlalu suka. Tapi ketika dia puas, wah saya bahagia banget. Saya menikmati, luar biasa ya. Saya yang puas saudara-saudara ketika saya melihat orang-orang yang saya ajak, saya berikan sesuatu itu mereka puas gitu. Saya sangat-sangat puas. Saudara-saudara, saya terus belajar bagaimana hati saya ketika memberi. Beberapa waktu ini saya merasa, saya ini rasanya kayak kaya banget, berlimpah banget. Itu perasaan ya, itu perasaan. Tuhan kenapa gitu. Dan Tuhan ajarin saya ketika saya berbagi, pantesan saya rasanya puas banget. Saya rasanya bahagia banget gitu loh. Saudara-saudara, sama seperti baptisan Roh Kudus lah. Saya cerita apapun kalau saudara belum pernah dibaptis, saudara nggak ngerti seperti apa. Tapi saya sangat ingin gini loh, saya ingin mentransfer ini loh. Ketika saudara memberi gitu ya, yang sedikit menurut saudara itu, wow ini berharga yang saya harus kasih gitu. Ini mahal dan saya belajar kasih entah kepada Tuhan, entah kepada sesama atau kepada yang belajar peka Tuhan sedang arahkan kemana. Dan saudara merasakan bahagia gitu, karena terlebih bahagia memberi daripada menerima. Saya menikmati itu saudara-saudara. Tentunya kita ada waktu menerima, tapi saya tahu sekarang bahagia banget tuh ketika saya bisa memberi. Coba deh nikmati, puas banget hidup ini. Ya tentunya saya mungkin gak bisa memberi banyak, tapi saya jadikan ini gaya hidup. Bulan ini, bulan mau lebaran. Coba bagi kasihmu kepada orang-orang yang mau lebaran. Ya,
Kan bisa juga kepada sesama, kepada gereja, pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan, kepada orang miskin, kepada saudara-saudara kita. Tapi bisa juga kepada tetangga-tetangga kita. Saudara-saudara, ada satpam di depan gereja kita. Ada OB itu yang kerja setiap hari. Atau di rumah saudara ada tukang sampah yang lewat berapa hari sekali. Kalau saudara punya perusahaan, punya pegawai, ada pegawai. Kalau saudara kerja di tempat kerja, ada juga mungkin satpam di sana. Coba pikirkan dan rencanakan untuk berbagi, memberi sebagai tanda saudara mengasihi Tuhan. Mereka mungkin belum tahu, tapi ketika saudara lakukan itu, bilang Tuhan saya mengasihimu, saya mau menjadi saluran berkat-Mu. Maka kita akan diberkati Tuhan. Amin. Saya sudah lakukan. Kenapa saya berani katakan saya sudah lakukan, masih jauh tapi saya sudah bagikan kepada mereka. Dan saya mau saudara belajar. Amin. Jadi kalau kita belajar bulan ini memberi, kenapa kita nggak praktekkan? Pas momennya. Pas momennya. Saudara-saudara, buat saya nggak mudah. Buat saya nggak mudah, sama seperti saudara bilang, saya aja kurang. Saya berusaha setiap tahun hal-hal yang ada waktu-waktu yang saya harus memberi secara menurut saya besar gitu ya. Bisa lebih dari setengah gaji saya. Bisa bahkan lebih. Itu biasanya waktu Shincha, waktu Lebaran. Itu saya memang Tuhan minta benih sama Tuhan. Saya bilang Tuhan saya mau, jadi jauh-jauh hari kadang-kadang saya nabung, saya tukerin uang, saya tabung, saya taruh dan saya usahakan. Lalu setelah waktunya saya bisa bagikan. Itu yang biasa saya lakukan. Saudara-saudara gak bisa banyak ya yang saya bisa ceritakan, saya bisa bagikan, tapi saya tidak sedang mau bilang wow dia suka memberi. Tapi saya sangat ingin menantang saudara, jadilah seorang pemberi. Jangan peminta-minta. Punya kebutuhan enggak? Punya. Tapi ketika kita memberi, wow luar biasa. Saya sangat ketagihan loh saudara-saudara. Saya sampai bilang Tuhan saya mau lagi, saya mau lagi, saya mau lagi. Siapa? Orang-orang di sekeliling saya suka untuk ini. Kadang-kadang itu spontan-spontan Tuhan suka kasih tahu. Waktu besuk atau waktu apa, tiba-tiba kasih gitu. Kalau nih pikir-pikir nih, antara aja, biasanya nggak jadi. Saya belajarnya spontan. Waktu tergerak, saya langsung lakukan. Karena kalau tar lagi lah, mikir dulu lah, doa dulu lah, pasti nggak jadi. Tapi waktu spontan, pengalaman-pengalaman saya lewati, ternyata luar biasa. Saudara tahu, gaji kan sebulan sekali, tapi bulan ini bulan istimewa, bulan ini bulan saya ulang tahun, bulan saya traktir orang banyak, kelompok saya banyak, kelompok yang ini, kelompok yang ini, kelompok yang ini, kelompok yang ini. Tetapi saudara-saudara waktu saya lihat, gila ya, Tuhan cukup aja ya, luar biasa loh. Kan katanya ulang tahun terima kado, tapi saya berbagi. Traktir sana, traktir sini, ajak sana, ajak sini semua. Saudara-saudara, saya rasa bahagia banget gitu loh. Saya sampai setiap kali pulang malam, Tuhan saya senang banget. Tuhan saya suka banget. Tuhan saya bahagia banget. Waduh ini kayaknya lebay, tapi saya ingin berbagi. Saudara rasakanlah seperti itu. Rasakan, ini juga saya baru nikmati tahun-tahun belakangan ini. Padahal mikir awalnya belum bulan Maret saya pikir kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5 banyak juga nih Tuhan gitu ya. Tapi ternyata saudara waktu dilewati semuanya bisa loh saudara-saudara. Karena saya belajar gini Tuhan, saya mau traktir si ini, saya mau traktir teman-teman saya, Tuhan saya mau bagi ini, Tuhan saya mau lakukan ini, itu saya
ngobrol sama Tuhan. Tuhan, saya perlu benih. Tuhan, saya perlu buat nabur. Tuhan, saya perlu buat traktir. Tuhan, saya perlu buat kasih si A, perlu buat kasih satpam, perlu buat kasih OB. Tuhan, saya mau. Jadi jarang yang buat saya tuh jarang minta buat saya, saudara-saudara. Tapi kalau saya memberi, biasanya saya suka nanya, Tuhan mau dong, saya mau kasih si ini, saya mau begini, saya mau begitu, itu saya lakukan. Jadi coba ya, biar saudara menerima berkatnya. Oke, dikit lagi, saya kalau udah ngomong panjang. Oke, terus cara memberi. Cara memberi, pertama memberi menurut kemampuan kita. Ada ayatnya. Bagaimana seharusnya kita memberi? Berilah menurut kemampuan kita. Nah, ayatnya Kisah Para Rasul 11 ayat 29, saya bacakan dari sini. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Ini gereja mula-mula yang memberi kepada saudara-saudara yang sedang mengalami kelaparan waktu zaman itu. Jadi mereka kumpulkan sumbangan menurut kemampuan mereka. Jadi memberi itu menurut kemampuan, jangan saya mau memberi, saya utang dulu gitu ya. Ya saudara-saudara, jangan dulu. Sesuai dengan ukuran iman, sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau saudara berniat, biasanya makin saudara bertumbuh, makin bertumbuh juga pemberian saudara. Saudara tahu, saudara-saudara, ketika saudara amati pendapatan saudara, ini sedikit aja, saya bagi kepada saudara-saudara. Biasanya kalau Tuhan mau meningkatkan pendapatan saya, gitu ya, biasanya kadang gini, dia seperti menguras atau menyuruh saya memberi. Saya pernah panjang kalau saya cerita yang lalu-lalu. Biasanya gini, kadang akhir tahun, mau awal tahun, Tuhan bilang tingkatkan persembahanmu yang biasa itu, yang kalau kita kan ada kolektor tuh ya, tingkatkan persembahanmu 2 kali lipat. Lalu saya bilang oke Tuhan. Dan waktu saya lakukan, ternyata pendapatan saya bertambah. Bukannya gajinya naik ke banyak, tapi Tuhan punya pintu-pintu yang tidak pernah terpikir. Atau Tuhan bilang gini, berikan ke sini, ke sini, ke sini. Waktu Tuhan meminta saya melakukan sesuatu, termasuk pernah tabungan saya dihabisin. Saya pernah punya deposito, tapi itu sudah lama ya, udah lebih dari 10 tahun. Pertama kali punya deposito 10 juta. Tuhan bilang keluarin bagi. Itu cuma segitu-gitunya, habis semua. Tapi setelah itu Tuhan memberkati dengan luar biasa. Peningkatan dalam pendapatan saya setiap bulan. Saudara-saudara, latihan iman. Jadi saudara jangan pikir, oh dia berani ya, enggak. Saya juga latihan iman, sehingga kalau sekarang Tuhan bilang, kasih begini, kasih ke sini, atau apapun, saya cuma bilang yes, oke. Saya enggak mikir lagi, enggak ada lagi nih, enggak. Karena apa? Karena saya sudah belajar. Jadi saudara enggak usah mesti kayak saya, belajarlah masing-masing dulu. Nanti kalau sudah belajar bertumbuh, saudara akan tahu itu nikmat banget ya. Nah kemudian yang terakhir, yang ini saya mau sedikit garis bawahi. Memberi itu jangan sampai terlambat. Ini terakhir di slide-nya. Nah saudara-saudara bisa enggak memberi terlambat? Berilah sebelum terlambat. Bisa enggak memberi terlambat? Saya kasih contoh. Contohnya pertama 2 orang lah. Nikodemus dan Yusuf Arimatea. Itu dikatakan mereka adalah murid-muridnya Yesus yang tersembunyi, yang bersembunyi karena takut sama orang Yahudi. Tapi sebenarnya mereka punya cinta sama Tuhan. Tapi sayang mereka memberinya terlambat. Kita lihat ayat Yohanes 19, ini ayat terakhir.
Yohanes 19:39 sampai 40. Yohanes 19 ayat 39 sampai 40. Yohanes 19, nggak ada di slide-nya, tolong oke. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Selanjutnya, mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Nah, kemudian Yesus dikuburkan di kubur milik Yusuf Arimatea. Itu kuburan seperti taman yang khusus dimiliki Yusuf Arimatea. Nah, saudara-saudara, yang pertama dikatakan memberi 50 kati. 50 kati itu kira-kira 30 kilo. Mur, minyak campuran mur gaharu 50 kati itu kira-kira 30 kilo. 3 ember gede kali ya, 30 kilo. Saudara-saudara, pemberiannya mahal dan luar biasa. Lalu Yusuf Arimatea memberikan kubur yang punya sendiri, taman. Itu juga mahal, tapi itu telat. Ya memang tidak ada yang kebetulan, Yesus layak menerima ini ya, walaupun dalam kematiannya. Tetapi Maria, dia mempersiapkan sebelum Yesus meninggal. Saudara-saudara, jangan sampai kita telat. Saya cinta Yesus sih, tapi mikir-mikir dulu lah kalau ngasih. Masih nggak cukup, saya punya kebutuhan banyak dan sebagainya. Saudara-saudara, mari belajar nyatakan cinta kita kepada Tuhan. Amin. Saya undang tim maju ke depan. Bicara mengenai pemberian, nanti saudara akan belajar banyak sepanjang minggu ini, saudara sudah belajar. Tapi yang saya mau bagikan, saudara jadilah seorang pemberi yang murah hati sama seperti Bapa kita di surga. Kalau belum berani, satu hal lagi, saudara-saudara, kalau engkau belum terima kasih Bapa, kasih Allah belum penuh di dalammu, engkau pasti kurang. Susah untuk berbagi. Jadi entah hari ini atau nanti pulang atau kapanpun bilang, Tuhan penuhi saya sampai saya punya kasih yang penuh dari Tuhan, cukup, baru saudara bisa pikir orang lain. Kalau saudara belum penuh, saudara bilang saya aja gak cukup, saya aja kurang, saya aja khawatir, saya aja takut, saya juga gak tahu masa depan, karena engkau tidak kenal Allahmu. Amin. Tapi hari ini saudara percayalah kasih Tuhan itu berlimpah. Kita akan nyanyikan satu pujian, besar anugerahmu. Saya berdoa kita naik level dalam pengenalan kita akan Tuhan. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, katakan besar, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, sekali lagi yang terakhir katakan, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saudara-saudara, ada banyak orang yang takut, trauma karena disalahgunakan. Atau ada banyak orang, saudara, merasa saya nggak percaya kalau saya kasih kepada satu yayasan, ke gereja. Saudara-saudara, bereskan trauma dan luka itu. Tuhan mau memberkati. Tahukah saudara, mulai tahun ini, saudara akan diberkati berlimpah. Tapi orang yang menaburlah yang akan menuai. Kalau engkau tidak melangkah di jalurnya Tuhan, engkau terima berkat. Tapi kalau engkau mau jadi pemain, jadilah pemain dengan Tuhan. Karena kita cuma saluran. Ketika kita jadi pemain bersama dengan Tuhan, Tuhan cuma bilang gini, aku mau kamu kasih ke sini, aku mau engkau berikan ini, maka Dia yang menyediakan. Kita akan sangat-sangat merasa kaya dan berlimpah. Saya sangat rindu gereja kita ini menikmati ada orang-orang yang akan keluar jadi orang-orang sukses yang penuh dengan berkat secara materi. Tapi dimulai bersama dengan Tuhan. Tuhan sedang mencari, karena nanti akan ada orang-orang seperti Yusuf yang Tuhan rancang. Tuhan mau jadi penolong buat bangsa ini. Tuhan sedang akan buat pemulihan besar-besaran. Tapi kalau engkau tidak bersedia, Tuhan akan lewatkan. Jadi mari ambil keputusan. Saya undang saudara bangkit berdiri, nyanyikan satu kali lagi dan bilang, Tuhan, saya mau, latih saya sesuai dengan yang saya mampu. Ajari saya memberi. Katakan lagi, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Oh haleluya. Melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi yang terakhir katakan, Besar anugerah-Mu. Yes Lord. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Amin. Bapak, ini iman kami bahwa kami semakin bertambah-tambah, semakin hari semakin indah, semakin bercahaya, semakin berkemurahan hati, semakin menjadi pemberi-pemberi seperti Tuhan. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, kami semua ya Tuhan, dari gereja-Mu di GSCABISIS ini Tuhan, munculkan orang-orang yang akan menjadi pemberi-pemberi, yang akan menjadi alat saluran-saluran berkat Tuhan. Tuhan, bawa kami kepada kelimpahan demi kelimpahan. Bawa kami Tuhan dari kekuatan dan kepada kekuatan. Bawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Bawa kami dari kelimpahan. Bahkan secara materi kami menikmati Tuhan. Karena Kau punya langit dan bumi. Semua Engkau punya Tuhan. Kami mau menikmatinya sebagai anak-anak-Mu. Latih kami Tuhan. Bapa, bangkit
bangkitkan iman kami, Ya. keinginan kami Ya. menjadi seorang pemberi, Ya. bukan orang yang pelit. Karena kami tahu Ya. Allah kami sangat murah hati. Ya, Terima Tuhan. kasih Tuhan, berkati kami semua, Amin. baik yang hadir tempat ini Ya. maupun yang di rumah-rumah. Ya, Tuhan, Tuhan. kami bergantung kepadamu. Kami Yes. percaya anugerah Tuhan besar. Yes. Kami percaya Amin. kemurahan Tuhan Ya. besar. Datanglah kerajaanmu dan Ya. jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan, Amin. setiap roh kemiskinan, setiap yang sedang mengalami pergumulan finansial, Ya, Tuhan. setiap orang-orang yang sedang berhutang, ku berdoa di dalam nama Yesus, Di dalam minta nama kemurahan-Mu. Yesus. Amin. Tuhan, lepaskan kami. Ya. Tuhan, buat kasih karunia-Mu terjadi, mujizat-Mu. Tuhan, Ya. tolong kami menjadi pengelola-pengelola yang baik Tuhan. Yes. Dari keuangan, dari berkat-berkat Tuhan. Ya, Tuhan. Sehingga kami bisa dipercaya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, Ya, memberkati Tuhan. kami semua, berkati Amin. gereja-Mu. Yes. Cukupkan dan limpahkan. Amin. Ya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami Amin. bersyukur. Angkat kedua tangan Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan menyertai Engkau dan memberkati Engkau. Amin. Tuhan Yes. menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Ya. kasih karunia. Ya, Tuhan Tuhan. menghadapkan wajahnya kepadamu dan Amin. memberikan Amin. damai sejahtera. Yes. Kecintaan dari Allah Bapa, Ya. kemurahan dari Tuhan Yesus Amin. Kristus dan persekutuan Ya, Roh Kudus Tuhan. akan tinggal bersama Yes. denganmu mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yes. Yesus datang. Semua yang percaya berkata, Amin. Tuhan Amin. Yesus memberkati. Shalom family, welcome to GSJA BICC, Gereja Masa Depan yang Kuat yang melahirkan generasi bintang yang bersinar dan berdampak ke dalam maupun keluar. Tema kita pada minggu ini adalah Impact Maker, menjadi berkat untuk gereja dan masyarakat. Bersama saya Grilin Felicia, mari kita saksikan news selama sepekan. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, ibadah raya 2 dan 3 akan terasa berbeda karena kita akan dilayani oleh anak-anak dari BICC Kids. Mereka akan terlibat dalam pelayanan dan juga menampilkan performance spesial untuk kita semua. Mari kita datang, beribadah bersama, dan berikan dukungan serta semangat untuk anak-anak BICC Kids yang akan melayani dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 di ibadah raya 2 dan 3. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Pasti dahsyat dan luar biasa. Perkenalkan, saya Yaya dari BICC Kids, dan hari ini saya mau ajak jemaat Tuhan yang ada di tempat ini yang suka dengan anak-anak, yang mengasihi anak-anak, boleh join, boleh gabung di BICC Kids. Ngapain aja sih kita di BICC Kids? Di BICC Kids itu kita bisa mengajarkan anak-anak pujian dan penyembahan, praise and worship. Dan kita mengajarkan mereka juga cerita firman Tuhan. Supaya setiap anak-anak yang kita ajarkan itu mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, biasanya kita juga mengajarkan mereka kreativitas, bikin craft atau games, main sama-sama. Seperti firman Tuhan katakan di Mazmur 127 ayat 4, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Begitu penting sekali anak-anak untuk kita ajarkan untuk takut akan Tuhan. Ditunggu ya buat jemaat Tuhan yang ingin melayani di BICC Kids. Tuhan Yesus memberkati. Sekian BICC News di minggu ini. Tetap Giri, tunggu dulu. Kita masih ada info buat Yud nih. Oh iya. Hai, Yud. Udah siap belum untuk memulai sesuatu yang baru? Karena Impact Youth Generation akan memulai sebuah perjalanan dengan visi dan misi yang baru. Yes, bener banget. Impact Youth Generation bukan cuma menjadi tempat untuk sekedar kita ngumpul-ngumpul doang, tetapi menjadi wadah untuk kita dapat bertumbuh, membangun koneksi, menemukan tujuan, and give impact for everyone.
Karena kita percaya Tuhan sedang membangkitkan generasi muda yang ada saat ini. Generasi yang takut akan Tuhan dan menjadi terang. Nah, buat teman-teman yang berusia 15 tahun ke atas, jangan sampai kelewatan pertemuan perdana Impact Youth Generation ini ya. Catat tanggalnya ya, pada hari Minggu tanggal 6 September 2026 pukul 11:15 siang. Dan bertempat di Hotel Bandengan. Jadi jangan lupa ajak teman kalian ya. Untuk teman-teman yang belum tahu lokasinya, berikut adalah panduan lokasinya. Oke, kita mulai dari GSJA BICC. Dari sini, kita menuju ke arah perlintasan kereta. Setelah sampai di perlintasan, kita menyeberang. Lalu terus lurus ke depan. Dalam perjalanan, kita akan melewati Ruko Puri Delta Mas. Lalu terus lurus ke depan. Kemudian Oba Jatur. Dan setelah itu kita akan melewati Brasipolen. Nah, dari sini lokasinya sudah tidak jauh lagi. Tinggal lurus terus dan lokasi tujuan berada tepat di sebelahnya. Berarti seterusnya ibadah youth akan dilaksanakan di Hotel Bandengan. Yes, benar banget. Selanjutnya ibadah youth akan diadakan di Hotel Bandengan. The first step start here. The new generation start now. Born to shine, call to impact. Sekian BSC News di minggu ini. Have a blessed Sunday. And God bless you.